Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan selamat datang untuk para pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkah dalam menjalani hari-hari di usia emas. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak tentang hal yang sangat sederhana, namun sering kita abaikan, yaitu sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita sendiri setiap pagi. Bayangkan pagi hari, saat kita baru saja bangun tidur. Udara masih segar, sinar matahari mulai menyapa dari balik jendela. Bapak dan Ibu berjalan ke depan cermin untuk membersihkan wajah atau sekadar merapikan rambut. Tapi di depan cermin itu, ada satu hal yang sering membuat kita diam sesaat. Perut kita terlihat sedikit lebih menonjol daripada sebelumnya. Pakaian yang dulu terasa longgar kini mulai sempit. Sarung makin sesak, langkah kaki terasa lebih berat, dan kita mulai bertanya dalam hati, apakah ini normal? Hal ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang saja. Banyak dari pemirsa setia channel Sehat Bersama yang pernah merasakan hal serupa. Bahkan, tidak sedikit dari para lansia yang saya temui di berbagai kota datang dengan keluhan yang sama. Seperti satu kisah yang tidak pernah saya lupakan. Namanya Ibu Maryam, 64 tahun, asal Kendal. Dengan tatapan penuh khawatir, beliau berkata, "Dulu saya bisa naik angkot jalan kaki ke pasar setiap pagi. Sekarang baru menyapu halaman saja sudah ngos-ngosan. Padahal makan sudah dijaga. Tapi kenapa perut ini makin besar?" "Ya, Dok." Cerita Ibu Maryam mencerminkan keresahan banyak lansia lainnya. Kita merasa sudah hidup sehat. Gula dikurangi. Gorengan ditinggalkan. Nasi hanya 1 sendok. Tapi tubuh tetap terasa berat. Napas mudah tersengal. Dan perut terus saja menonjol tanpa sebab yang jelas. Inilah yang seringkali membuat kita bingung dan bertanya, apakah ini tanda-tanda alami dari penuaan atau ada sesuatu yang lebih serius? Faktanya, banyak orang menganggap bahwa perut buncit adalah bagian dari proses menua. Mereka berkata, wajar, namanya juga sudah tua. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, bahwa anggapan ini sebenarnya kurang tepat? Perut buncit bukan hanya soal penampilan. Lebih dari itu, perut yang membesar adalah sinyal tubuh yang sedang mengalami perubahan mendalam. Dan jika dibiarkan, bisa menjadi awal dari berbagai gangguan kesehatan serius. Menurut penelitian dari Departemen Gizi Masyarakat Universitas Gadjah Mada, setelah usia 50 tahun, distribusi lemak tubuh mulai berubah secara signifikan. Lemak yang dulu tersebar merata di lengan dan paha, kini lebih banyak terkonsentrasi di bagian perut. Bahkan bisa 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan ketika kita masih berusia 30-an. Dan yang lebih mengkhawatirkan, jenis lemak yang menumpuk di perut bukanlah lemak biasa. Ia disebut sebagai lemak visceral. Lemak visceral adalah lemak yang tersembunyi di balik otot perut. Ia tidak tampak seperti lemak di lengan yang bisa kita cubit. Ia menempel diam-diam di sekitar organ vital seperti hati, pankreas, ginjal, dan usus. Karena letaknya yang tersembunyi dan sifatnya yang agresif, lemak visceral disebut sebagai pembunuh diam-diam. Ia tidak menimbulkan rasa sakit langsung, tidak menimbulkan demam, tapi perlahan-lahan, ia menggerogoti kekuatan tubuh kita dari dalam. Bapak dan Ibu, bayangkan saja. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal medis dunia, The Lancet, menyebutkan bahwa 73% orang lanjut usia tidak menyadari bahwa perut buncit yang mereka anggap wajar itu sebenarnya merupakan bom waktu. Ia bisa memicu tekanan darah tinggi, diabetes, kabut otak, gangguan keseimbangan, hingga risiko stroke ringan. Semua itu bermula dari perut yang tampak biasa saja. Mari kita perhatikan tubuh kita lebih dekat. Apakah Bapak Ibu akhir-akhir ini sering merasa cepat lelah meski tidak banyak bergerak? Apakah napas terasa pendek saat berjalan di halaman? Apakah sulit tidur nyenyak karena posisi tubuh terasa tidak nyaman? Jika iya, bisa jadi itu bukan hanya karena usia, melainkan karena perut yang mulai membebani sistem tubuh. Saya pernah mendampingi seorang lansia, Pak Samsuri dari Mojokerto. Beliau usia 66 tahun. Sebelum pensiun, beliau adalah seorang pengajar aktif yang gemar bersepeda pagi. Namun dalam 2 tahun terakhir, beliau mulai merasa mudah pusing saat bangun dari kursi. Lutut terasa lemas. Sering hampir terjatuh saat menaiki anak tangga. Awalnya beliau menduga ini hanyalah efek sendi yang aus. Tapi setelah pemeriksaan menyeluruh, ternyata lemak visceral di perut telah menekan sistem saraf dan mengganggu keseimbangan tubuhnya. Perut buncit bukanlah masalah sepele. Ia bukan sekadar penambahan berat badan.
tapi tanda bahwa tubuh sedang kehilangan keseimbangan internal. Otot-otot tubuh bekerja lebih keras menopang beban di perut. Sistem pencernaan melambat. Darah tidak mengalir dengan optimal. Oksigen pun tidak tersalurkan dengan lancar ke seluruh tubuh. Inilah mengapa banyak lansia yang mengeluhkan cepat capek, pikiran lambat, dan bahkan sering lupa. Dan disinilah letak peran penting kita sebagai pemilik tubuh. Tubuh kita bukan mesin yang bisa berjalan terus tanpa perhatian. Ia memberi sinyal. Ia berkomunikasi. Lewat rasa letih, lewat nafas yang berat, lewat pakaian yang mulai sempit, tubuh sedang berbicara pada kita. Mengabarkan bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Sesuatu yang perlu diperbaiki. Bukan dengan obat mahal. Bukan dengan operasi. Tapi dengan pendekatan alami dan penuh kasih. Perut adalah pusat kendali tubuh. Di balik dinding perut, terdapat usus yang menjadi tempat tinggal lebih dari 70% sel imun tubuh kita. Di sana juga terdapat sistem saraf kedua yang mempengaruhi suasana hati dan kemampuan berpikir. Maka ketika perut terganggu, dampaknya bisa merembet ke seluruh tubuh. Mulai dari jantung, otak, hingga sistem gerak. Sebagai pemirsa setia channel Sehat Bersama, saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang peduli akan kesehatan. Bukan hanya untuk hidup lebih lama, tapi untuk hidup lebih berkualitas. Bisa bangun pagi dengan ringan. Bisa berjalan ke masjid tanpa ngos-ngosan. Bisa bercengkrama dengan cucu tanpa cepat lelah. Dan untuk itu, langkah pertama yang harus kita ambil adalah menyadari bahwa perut yang membuncit adalah panggilan tubuh yang perlu kita dengar dengan serius. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana lemak perut terbentuk, bagaimana dampaknya terhadap tubuh lansia, dan apa solusi sederhana yang bisa dilakukan dari rumah. Termasuk satu ramuan alami dari 5 bahan dapur yang terbukti mampu membantu tubuh mengembalikan keseimbangan tanpa efek samping. Ramuan ini bukan sekadar tradisi, tapi telah diteliti oleh berbagai institusi kesehatan dunia. Sebelum saya akhiri bab pertama ini, mari kita ingat bersama satu hal penting. Tubuh kita adalah anugerah. Dan seperti halnya kebun yang perlu disiram, tubuh juga perlu dirawat dengan penuh perhatian. Jangan menunggu sampai tubuh berteriak dengan penyakit baru, kita menyadari pentingnya perawatan. Mulailah dari sekarang. Dari hal paling kecil. Dari kebiasaan paling sederhana. Karena dari situlah perubahan besar akan muncul. Sampai jumpa di bab kedua, di mana kita akan membongkar mitos dan fakta seputar perut buncit dan bahayanya bagi kesehatan lansia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan dan semangat untuk terus menjaga tubuh agar tetap bugar di usia emas. Para pemirsa yang saya hormati, sahabat sehat di seluruh penjuru Indonesia, terima kasih karena tetap setia bersama kami di channel Sehat Bersama. Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan yang tenang, penuh semangat, dan terus diberi kekuatan untuk menjaga kesehatan di usia emas. Di bab sebelumnya, kita sudah membuka mata bahwa perut buncit bukanlah hal sepele. Hari ini kita akan menelusuri lebih dalam, kenapa kondisi ini bisa menjadi bahaya yang tak terlihat, terutama bagi para lansia. Banyak orang mengira bahwa perut buncit hanya sekadar soal penampilan. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya hal biasa, semacam simbol bahwa usia memang sudah bertambah. Beberapa orang bahkan melontarkan guyonan, namanya juga bapak-bapak, wajar perut maju ke depan. Tapi apakah betul bahwa ini sesuatu yang harus diterima begitu saja? Mari kita lihat dari sudut pandang medis dan realita yang dialami banyak lansia di Indonesia. Perut buncit pada usia lanjut bukanlah lemak biasa yang bisa kita lihat dan cubit. Yang berbahaya bukan lapisan lemak di bawah kulit, melainkan jenis lemak yang tersembunyi jauh di dalam perut, dikenal dengan nama lemak visceral. Lemak inilah yang menjadi penyebab utama berbagai penyakit kronis. Bedanya dengan lemak biasa, lemak visceral menempel dan melilit organ-organ vital seperti hati, pankreas, ginjal, bahkan jantung. Yang membuatnya lebih berbahaya, lemak ini bekerja diam-diam. Ia tidak membuat kulit terasa nyeri, tidak menimbulkan bengkak, bahkan tidak menunjukkan gejala luar sama sekali pada awalnya. Tetapi dari dalam, ia menghasilkan zat-zat kimia yang menyebabkan peradangan kronis, mempersempit pembuluh darah, mengganggu sistem imun, dan mengacaukan keseimbangan hormon. Itulah sebabnya lemak visceral dijuluki sebagai silent killer, pembunuh senyap. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membayangkan tubuh seperti rumah yang dipenuhi kabel listrik. Jika ada kabel yang korslet, kadang kita tidak menyadari sampai bau hangus atau asap muncul. Lemak visceral itu seperti korsleting tersembunyi. Ia tidak tampak dari luar, tetapi merusak sistem tubuh sedikit demi sedikit.
Saat kerusakan itu muncul ke permukaan, seringkali sudah dalam bentuk penyakit serius seperti tekanan darah tinggi, diabetes, stroke ringan, atau gangguan memori. Saya pernah menangani seorang pasien pria bernama Pak Herman, usia 67 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Purworejo. Beliau adalah orang yang aktif di kegiatan masjid dan lingkungan. Namun dalam 2 tahun terakhir, Pak Herman sering mengeluh mudah lupa, gampang lelah, dan merasa pikirannya seperti berkabut. Saat diperiksa lebih lanjut, kadar gula darahnya tinggi, tekanan darah pun tidak stabil. Namun yang paling mencolok adalah lemak visceralnya sangat tinggi. Tanpa ia sadari, lemak di perut telah mempengaruhi fungsi otaknya, membuat fokus dan memori terganggu. Kondisi ini bukan kasus tunggal. Banyak sekali lansia di Indonesia mengalami gangguan kognitif ringan yang mereka anggap sebagai proses alami penuaan, padahal akarnya bisa jadi berasal dari lemak visceral. Lemak ini menghasilkan senyawa yang disebut sitokin inflamasi, yaitu zat peradangan yang bisa menembus sawar darah otak dan mengganggu kerja sistem saraf pusat. Itulah mengapa kabut otak, cepat bingung, sulit konsentrasi, bahkan mudah panik sering muncul sebagai gejala awal. Tidak hanya itu, lemak visceral juga sangat mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Ia bisa membuat sel-sel menjadi kebal terhadap insulin, menyebabkan resistensi insulin yang pada akhirnya memicu diabetes tipe 2. Banyak pasien lansia yang kaget saat tahu kadar gula darahnya tinggi, padahal mereka tidak mengonsumsi makanan manis berlebihan. Itu karena penyebabnya bukan semata dari makanan, tapi dari kerja lemak visceral yang terus-menerus mengacaukan sistem pengaturan gula darah. Kemudian ada juga kasus seperti yang dialami oleh Ibu Lastri, 61 tahun dari Kebumen. Beliau datang dengan keluhan punggung sering pegal, napas terasa pendek, dan lutut cepat lelah saat berdiri lama. Setelah dilakukan pemeriksaan ultrasonografi perut, ternyata organ-organ dalamnya sedikit tergeser oleh akumulasi lemak visceral. Tekanan dari lemak tersebut membuat ruang gerak paru menjadi lebih sempit. Maka wajar bila napasnya sering terasa pendek dan mudah terengah. Bapak dan Ibu, lemak visceral juga sangat licik karena bisa menekan pembuluh darah besar di area perut. Hal ini dapat mengganggu aliran darah ke bagian tubuh bawah, termasuk kaki dan otot pinggang. Akibatnya, tubuh terasa berat, langkah jadi lambat, dan keseimbangan pun terganggu. Inilah mengapa banyak lansia yang mengeluh bahwa dulu mereka bisa naik tangga tanpa masalah. Tapi sekarang baru 2 anak tangga saja sudah terasa seperti mendaki bukit. Perut buncit bukanlah kondisi yang hanya berdampak lokal. Ia memberikan efek domino ke seluruh tubuh. Gangguan hormonal, peradangan sistemik, penurunan daya ingat, hingga gangguan tidur pun bisa dikaitkan dengan kehadiran lemak visceral. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa lemak visceral juga berperan dalam gangguan suasana hati seperti mudah marah, cemas berlebihan, atau cepat tersinggung. Ini karena zat kimia yang dilepaskan lemak visceral juga memengaruhi keseimbangan neurotransmitter di otak. Disinilah kita harus mulai mengubah cara pandang. Bahwa perut buncit pada lansia bukanlah hal biasa. Ia bukan sekadar urusan estetika atau penampilan fisik. Tapi lebih dari itu, perut buncit adalah indikator dari ketidakseimbangan dalam sistem tubuh. Ia memberitahu kita bahwa ada yang perlu diperbaiki, bahwa tubuh butuh perhatian lebih, bahwa organ-organ kita sedang berteriak minta tolong. Namun kabar baiknya adalah kondisi ini bisa diubah. Lemak visceral bukan sesuatu yang permanen. Ia bisa dikurangi, ia bisa dipulihkan, dan tubuh lansia pun masih punya potensi luar biasa untuk membalikkan keadaan. Asalkan kita memberi sinyal yang tepat, tubuh akan mulai bekerja kembali dengan efisien. Sayangnya, banyak orang mencari solusi dengan cara yang tidak sesuai. Mereka tergiur dengan obat pelangsing instan atau diet ekstrim yang justru membahayakan. Padahal, cara yang lebih aman dan sesuai bagi lansia adalah dengan metode alami yang tidak membebani organ tubuh. Salah satu pendekatan terbaik yang akan kita bahas di bab berikutnya adalah dengan menggunakan kombinasi bahan dapur sederhana yang telah terbukti menstimulasi metabolisme tubuh secara alami. Namun sebelum kita menuju ke solusi, penting sekali untuk memahami akar masalah ini secara menyeluruh. Karena dengan pemahaman yang benar, kita bisa mengambil langkah yang tepat, tanpa rasa bersalah, tanpa menyalahkan diri sendiri. Karena seperti yang telah kita bahas, perubahan-perubahan ini terjadi bukan karena bapak dan ibu kurang usaha, tapi karena tubuh memang berubah seiring waktu. Tubuh kita memiliki iramanya sendiri, dan seiring usia bertambah, irama itu melambat. Yang perlu kita lakukan bukan memaksanya berlari, tetapi membantunya bergerak kembali dengan lembut, dengan sabar, dan dengan cara yang mendukung proses alami penyembuhan.
Sahabat sehat, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita bahas. Lemak perut bukan soal gemuk atau kurus, tapi soal keseimbangan internal tubuh. Ia adalah bahasa tubuh yang halus, yang bila kita pahami dengan benar, bisa menjadi petunjuk menuju hidup yang lebih sehat dan bermakna. Di bab selanjutnya, kita akan mulai membahas satu persatu apa saja penyebab perubahan besar di tubuh lansia yang membuat lemak perut begitu sulit dikendalikan. Kita akan membongkar proses metabolisme yang melambat, perubahan hormon, dan menurunnya aktivitas fisik yang semuanya saling berkaitan. Dari sana kita akan mulai melihat jalan keluar yang nyata dan aman bagi lansia. Sampai jumpa di bab ketiga. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena kesehatan adalah harta paling berharga di usia senja. Sahabat sehat bersama di seluruh tanah air. Di 2 bab sebelumnya, kita telah membahas bahwa perut buncit bukan sekadar soal usia, dan bagaimana lemak visceral bisa menjadi ancaman diam-diam bagi kesehatan tubuh kita. Sekarang, izinkan saya membawa Bapak dan Ibu menyelami satu kisah nyata yang sangat menyentuh. Kisah tentang perjuangan seorang pensiunan guru dari Salatiga bernama Pak Raffi yang menghadapi langsung tantangan lemak perut di usia lanjut. Pak Raffi kini berusia 68 tahun. Dahulu, semasa aktif mengajar, beliau dikenal sebagai guru yang energik dan inspiratif. Setiap pagi, beliau berjalan kaki dari rumah ke sekolah sejauh 2 kilometer. Bahkan sepulang mengajar, beliau masih menyempatkan diri merawat tanaman di pekarangan rumahnya yang luas. Namun, beberapa tahun setelah pensiun, perlahan kebiasaan itu berubah. Aktivitas fisik berkurang, waktu lebih banyak dihabiskan di dalam rumah, dan pola makan pun mulai tidak teratur. Awalnya, Pak Raffi tidak terlalu memperhatikan perubahan bentuk tubuhnya. Tapi seiring waktu, beliau mulai merasa napas sering terengah saat naik tangga. Rasa cepat lelah muncul hanya dengan menyapu halaman. Tidur malam tidak lagi nyenyak, dan lebih sering terbangun karena merasa panas dan gelisah. Yang paling mencolok adalah perutnya yang makin membuncit. Celana yang dulu longgar kini tidak muat. Bahkan baju batik kesayangannya harus diganti dengan ukuran lebih besar. Pak Raffi mengira semua itu wajar, karena usia. Tapi sang istri, Bu Nur, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Suatu pagi, saat Pak Raffi hendak bangun dari tempat tidur, beliau tiba-tiba terhuyung dan nyaris jatuh. Lututnya lemas, keseimbangan terganggu. Kejadian itu membuat Bu Nur segera membawanya ke dokter untuk pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya cukup mengejutkan. Tekanan darah Pak Raffi tinggi, kadar trigliserida melonjak, dan hasil pemindaian menunjukkan akumulasi lemak visceral dalam jumlah besar di area perut. Lemak ini telah menekan organ-organ dalam, memengaruhi sistem saraf keseimbangan, dan memperlambat kerja metabolisme tubuh secara keseluruhan. Menurut dokter, jika tidak segera ditangani, Pak Raffi berisiko mengalami komplikasi seperti diabetes, gangguan jantung, bahkan stroke ringan. Kabar itu mengguncang Pak Raffi. Beliau merasa selama ini telah hidup cukup sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol, makan pun tidak berlebihan. Tapi kenyataannya, aktivitas fisik yang menurun dan metabolisme yang melambat di usia lanjut telah membuat tubuh menyimpan lebih banyak lemak, terutama di area perut. Perubahan hormon juga memperparah keadaan. Hormon pembakar lemak menurun drastis, sementara hormon penyimpan lemak seperti kortisol justru meningkat. Pak Raffi pun memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Namun beliau tidak memilih cara ekstrim, tidak menggunakan obat-obatan pelangsing, tidak menjalani diet ketat yang bisa berbahaya bagi tubuh lansia. Sebaliknya, beliau mengikuti saran dokter untuk memperbaiki metabolisme tubuh secara alami melalui perubahan kecil tapi konsisten. Beliau memulai hari dengan segelas air hangat, mengganti camilan malam dengan buah segar, dan rutin berjalan kaki keliling halaman rumah setiap pagi. Tapi yang paling membantu menurut pengakuan beliau sendiri adalah ketika mulai mengonsumsi ramuan alami yang diracik dari bahan-bahan dapur sederhana. Ramuan itu terdiri dari air hangat, cuka apel, perasan lemon segar, parutan jahe, dan kayu manis jenis Ceylon. Kelima bahan ini ia konsumsi setiap pagi, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Minggu pertama terasa biasa saja. Namun masuk minggu kedua, Pak Raffi mulai merasakan perubahan. Tidurnya lebih nyenyak, perut terasa lebih ringan, dan napasnya tidak lagi tersengal saat naik tangga. Bu Nur bahkan bercerita bahwa suaminya mulai lebih ceria, tidak lagi mudah tersinggung atau kelelahan setelah aktivitas ringan. Dalam waktu 1 bulan, lingkar perut Pak Raffi berkurang hampir 5 cm. Celana lamanya mulai bisa dipakai kembali. Ia juga merasa pikirannya lebih jernih.
Beliau kembali semangat membaca buku dan mulai aktif dalam kegiatan lingkungan seperti dahulu. Bahkan beberapa tetangga ikut termotivasi setelah melihat perubahan tersebut. Kisah Pak Raffi ini bukan kisah ajaib. Ini adalah bukti bahwa tubuh lansia masih punya kemampuan luar biasa untuk pulih dan menyesuaikan diri, asal diberikan sinyal yang benar. Sinyal itu bisa berupa makanan yang tepat, waktu istirahat yang cukup, dan tentu saja ramuan alami yang membantu mengaktifkan kembali sistem pembakar lemak tubuh secara bertahap. Bapak dan Ibu, kisah ini saya bagikan bukan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, untuk memberi harapan bahwa perubahan tetap mungkin dilakukan di usia berapapun. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesehatan. Selama jantung masih berdetak, selama napas masih mengalir, selama tubuh masih bisa digerakkan, maka tubuh kita masih bisa diajak bekerja sama untuk memulihkan diri. Namun tentu saja, tidak semua orang bisa merasakan hasil yang sama cepat. Setiap tubuh punya ritme yang berbeda. Ada yang mulai terasa perubahan dalam 1 minggu. Ada pula yang butuh waktu lebih lama. Yang terpenting adalah konsistensi. Seperti Pak Raffi, yang tidak menyerah walau hasil di awal belum terasa. Beliau percaya bahwa setiap tetes ramuan yang masuk ke tubuhnya adalah bentuk ikhtiar untuk kembali sehat. Jika Bapak dan Ibu merasa sedang berada di posisi yang sama dengan Pak Raffi, merasa berat untuk memulai, merasa ragu apakah semua ini akan berhasil atau tidak, maka ingatlah bahwa langkah kecil tetap lebih baik daripada diam. Jangan tunggu sampai gejala bertambah parah. Jangan tunggu sampai tubuh benar-benar tidak mampu. Mulailah dari yang sederhana. Dari rumah, dari dapur sendiri, dengan bahan-bahan yang murah, mudah dicari, dan tidak membebani tubuh lansia. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk berubah. Dan perubahan itu tidak harus drastis. Tidak perlu meniru gaya hidup anak muda. Yang penting adalah menemukan pola yang sesuai dengan usia dan kondisi tubuh kita saat ini. Ramuan dari 5 bahan alami itu hanyalah alat bantu. Yang paling utama tetaplah niat, semangat, dan komitmen untuk menjadi lebih sehat. Sampai di sini, saya harap Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa perut buncit bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi cerminan dari sistem dalam tubuh yang sedang tidak seimbang. Dan dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengembalikannya ke jalur yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih memberi harapan. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lebih ilmiah tentang penyebab utama perut membesar setelah usia 50 tahun. Kita akan membongkar kenapa metabolisme menurun, hormon berubah, dan aktivitas fisik yang makin berkurang berperan besar dalam pembentukan lemak visceral. Semua itu penting agar Bapak dan Ibu memahami bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh kita. Hanya saja tubuh sedang butuh bantuan. Jadi tetaplah bersama kami di channel Sehat Bersama. Bab 4 akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman mendalam tentang tubuh lansia dan bagaimana cara terbaik mendukungnya. Para sahabat sehat di seluruh Indonesia, terima kasih karena masih setia menyimak penjelasan demi penjelasan dalam rangkaian video edukasi ini. Di bab ketiga, kita sudah menyimak kisah nyata Pak Raffi dari Salatiga yang berhasil membalikkan keadaan tubuhnya hanya dengan langkah-langkah sederhana namun konsisten. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting dan seringkali membuat banyak lansia merasa putus asa. Pertanyaannya begini, kenapa perut tetap membuncit meski sudah mengurangi makan dan rajin jalan pagi? Pertanyaan ini bukan hanya 1-2 kali saya dengar. Bahkan bisa dikatakan ini adalah pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh para lansia. Ada yang berkata, saya sudah tidak makan malam, dok. Nasi pun cuma 2 sendok. Tapi perut ini rasanya makin ke depan. Ada juga yang mengeluh, setiap pagi saya keliling kompleks, tapi badan tetap berat dan celana makin sempit. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Untuk memahami jawabannya, kita perlu melihat ke dalam tubuh kita. Bukan sekadar menghitung kalori atau berapa langkah kaki yang kita tempuh, tetapi lebih kepada bagaimana tubuh kita bekerja di usia lanjut. Tubuh manusia itu sangat cerdas dan kompleks. Tapi seperti semua mesin canggih, ia juga mengalami penurunan performa seiring usia. Dan inilah akar dari masalah yang sering membuat banyak orang merasa frustasi. Pertama-tama, mari kita bahas soal metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Semasa muda, proses ini berjalan cepat. Makanan yang kita makan dibakar menjadi energi dengan mudah. Namun setelah usia 50 tahun, kecepatan metabolisme mulai menurun. Penurunan ini bukan karena kesalahan kita, tetapi memang karena proses alami yang terjadi dalam tubuh. Menurut penelitian dari Universitas Indonesia yang dilakukan tahun 2022,
rata-rata metabolisme dasar menurun hingga 15% setelah seseorang memasuki usia 55 tahun. Ini berarti, makanan yang dulunya bisa dibakar habis oleh tubuh, sekarang cenderung disimpan sebagai cadangan lemak. Dan yang paling sering menjadi tempat penyimpanan adalah area perut. Hal kedua yang juga sangat penting adalah perubahan hormon. Saat muda, tubuh kita dipenuhi oleh hormon-hormon pembakar lemak seperti hormon tiroid dan hormon pertumbuhan. Kedua hormon ini membantu mempercepat metabolisme dan menjaga tubuh tetap bugar. Namun seiring bertambahnya usia, produksi kedua hormon ini berkurang drastis. Sebaliknya, hormon yang justru mendorong tubuh untuk menyimpan lemak seperti insulin dan kortisol mengalami peningkatan. Hormon insulin bertanggung jawab dalam mengatur kadar gula darah. Namun ketika tubuh mengalami resistensi insulin, gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel dengan baik dan akhirnya menumpuk dalam darah. Tubuh pun mengubah kelebihan gula ini menjadi lemak, dan tempat favoritnya adalah perut. Sementara hormon kortisol adalah hormon stres. Produksi kortisol yang tinggi, terutama akibat stres kronis, membuat tubuh cenderung menimbun lemak di area perut sebagai bentuk pertahanan. Ketiga, penurunan massa otot. Ini hal yang sering tidak disadari. Di usia 50-an ke atas, tubuh mulai kehilangan massa otot secara alami. Proses ini disebut sarkopenia. Ketika massa otot berkurang, kemampuan tubuh untuk membakar kalori pun ikut menurun. Padahal otot adalah jaringan yang paling aktif membakar energi. Jadi semakin sedikit otot, semakin lambat pembakaran kalori, dan semakin mudah lemak tertimbun di tubuh. Lalu bagaimana dengan jalan pagi? Bukankah itu sudah termasuk aktivitas fisik yang bagus? Jawabannya tentu iya, tetapi perlu dilihat konteks dan konsistensinya. Jalan pagi sangat bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan metabolisme, dan menjaga jantung tetap sehat. Namun jika pola makannya masih tinggi karbohidrat olahan atau masih sering ngemil malam, maka manfaat dari jalan pagi bisa tertutup oleh kalori berlebih yang tidak terbakar. Sebagai contoh, berjalan kaki selama 30 menit membakar sekitar 150 kalori. Namun satu potong gorengan saja bisa mengandung 200 kalori. Jadi meskipun sudah jalan pagi, tapi jika masih mengonsumsi makanan tinggi minyak atau gula, maka pembakaran yang dilakukan tidak cukup menandingi kalori yang masuk. Apalagi jika waktu makannya tidak teratur atau makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa tubuh lansia lebih sensitif terhadap kualitas tidur. Tidur yang terganggu bisa mengacaukan sistem hormonal tubuh. Kurang tidur meningkatkan produksi hormon grelin yang menambah nafsu makan, dan menurunkan hormon leptin yang bertugas memberi sinyal kenyang. Maka jangan heran jika setelah tidur malam yang buruk, kita bangun dengan rasa lapar berlebih dan cenderung mengonsumsi makanan manis sebagai penghiburan. Semua faktor ini saling berkaitan. Metabolisme yang menurun, hormon yang berubah, massa otot yang berkurang, pola makan yang kurang terkontrol, dan kualitas tidur yang buruk. Inilah alasan mengapa meski sudah mengurangi makan dan berjalan pagi, perut tetap membuncit. Bukan karena bapak dan ibu malas, bukan karena kurang disiplin, tetapi karena tubuh memang berubah. Dan tubuh yang berubah memerlukan pendekatan yang juga berbeda. Kabar baiknya, perubahan tubuh ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru disinilah kita punya kesempatan untuk memberi tubuh sinyal yang baru. Sinyal yang mendorong pembakaran lemak, memperbaiki metabolisme, menyeimbangkan hormon, dan meningkatkan massa otot. Semua ini bisa dimulai dari perubahan sederhana namun konsisten. Salah satu langkah kecil namun efektif yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan asupan alami yang mendukung kerja tubuh. Ramuan yang terdiri dari air hangat, cuka apel, lemon segar, jahe, dan kayu manis Ceylon yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah salah satu contoh sinyal alami bagi tubuh. Bukan hanya karena kandungannya yang menyehatkan, tapi karena kombinasi kelima bahan ini bekerja secara sinergis untuk mengaktifkan kembali proses pembakaran lemak tubuh yang mulai tertidur. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya lemak visceral itu bekerja di dalam tubuh. Bagaimana ia bisa mengganggu sistem keseimbangan, merusak organ dalam, bahkan memicu gangguan kognitif seperti kabut otak dan lupa mendadak. Semua ini akan menjadi dasar penting agar bapak dan ibu semakin yakin bahwa tubuh bisa berubah asalkan dibantu dengan cara yang benar. Jadi tetaplah bersama kami di channel Sehat Bersama. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Karena menjaga kesehatan tidak harus dengan cara mahal. Yang terpenting adalah pemahaman yang benar, kesabaran dalam proses, dan semangat untuk terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit.
Sahabat sehat bersama yang saya hormati, semoga Bapak dan Ibu semua tetap dalam keadaan tenang, penuh semangat, dan tidak pernah lelah merawat anugerah paling berharga dalam hidup, yaitu tubuh kita sendiri. Di bab sebelumnya, kita telah membongkar alasan mengapa meskipun makan sudah dikurangi dan jalan pagi sudah rutin dilakukan, tetapi perut tetap saja membesar. Hari ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang satu jenis lemak yang menjadi pusat dari semua permasalahan itu, yaitu lemak visceral. Sebagian besar orang hanya mengenal lemak dari bentuk yang bisa dilihat atau dicubit, seperti di lengan, paha, atau pipi. Lemak seperti ini memang terlihat secara kasat mata, tetapi biasanya tidak terlalu membahayakan. Sementara itu, ada jenis lemak lain yang tidak bisa kita lihat karena letaknya jauh lebih dalam, tersembunyi di balik otot perut dan membungkus organ-organ vital di dalam rongga perut. Inilah yang disebut dengan lemak visceral. Lemak visceral menumpuk secara diam-diam dan tidak terasa sakit. Tidak menyebabkan demam, tidak membuat kulit membengkak, dan tidak menimbulkan gejala langsung yang bisa dirasakan. Karena sifatnya yang tersembunyi dan efeknya yang menyebar ke berbagai sistem tubuh, lemak visceral dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Ia tidak mengumumkan kehadirannya dengan suara keras, tapi bekerja perlahan merusak dari dalam. Mari kita bayangkan isi perut kita seperti mesin mobil yang sangat rumit. Di sana ada jantung, hati, ginjal, usus, dan pankreas yang bekerja sama mengatur sistem kehidupan. Ketika lemak visceral menumpuk, ia menyelip di antara organ-organ ini, menekan ruang gerak, dan mengganggu kinerja organ secara perlahan. Sebagai contoh, jika lemak visceral membungkus hati, maka fungsi hati untuk menyaring racun menjadi terganggu. Jika lemak ini menekan pankreas, maka produksi insulin pun bisa kacau, menyebabkan gangguan pengaturan gula darah. Salah satu efek paling nyata dari lemak visceral adalah meningkatnya risiko resistensi insulin. Kondisi ini membuat tubuh kesulitan mengatur kadar gula darah. Bahkan jika Bapak dan Ibu tidak banyak makan manis, lemak visceral tetap bisa membuat kadar gula naik karena gangguan yang ia sebabkan pada sistem hormon. Itulah mengapa banyak lansia yang tiba-tiba mengalami diabetes, padahal merasa pola makan mereka sudah cukup sehat. Tidak hanya itu, lemak visceral juga menghasilkan zat kimia yang disebut sitokin peradangan. Sitokin ini masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Ia bisa mengacaukan sistem imun, membuat tubuh lebih mudah sakit, dan merusak jaringan otot. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sitokin dari lemak visceral bisa melewati penghalang darah otak dan mengganggu fungsi otak. Inilah yang sering disebut sebagai kabut otak atau brain fog. Banyak lansia yang mengeluhkan merasa pelupa, sulit konsentrasi, dan pikiran terasa lambat. Mereka mengira ini adalah bagian dari penuaan, padahal bisa jadi penyebabnya adalah aktivitas kimia dari lemak visceral yang mengacaukan fungsi otak secara halus. Saya pernah menangani seorang pasien perempuan bernama Bu Sumiati, usia 64 tahun dari Temanggung. Beliau datang dengan keluhan sering merasa bingung saat mengatur keuangan rumah tangga, padahal dulunya beliau sangat teliti dan terorganisir. Setelah serangkaian pemeriksaan, tidak ditemukan gangguan saraf atau demensia. Namun hasil pemindaian menunjukkan jumlah lemak visceral yang sangat tinggi di area perut. Setelah dilakukan intervensi dengan perbaikan pola makan dan minuman alami yang kita bahas di bab-bab berikutnya, dalam 2 bulan Bu Sumiati merasakan pikirannya kembali jernih. Selain mempengaruhi otak, lemak visceral juga mempengaruhi sistem peredaran darah. Ia dapat mempersempit pembuluh darah utama, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras. Ketika pembuluh darah tertekan atau tersumbat, maka oksigen dan nutrisi tidak bisa mengalir dengan optimal ke seluruh tubuh, terutama ke otak dan otot kaki. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa cepat lelah, mudah pusing saat berdiri, dan sering kesemutan di kaki. Lemak visceral bahkan bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Tekanan pada saraf tulang belakang dan organ dalam menyebabkan sinyal dari otak ke otot menjadi tidak lancar. Hal ini membuat gerakan menjadi lambat dan reaksi tubuh terhadap perubahan posisi menjadi terganggu. Beberapa pasien saya mengeluhkan sering hampir terjatuh saat berdiri dari duduk atau saat berjalan di permukaan yang sedikit miring. Setelah ditelusuri, semua berawal dari akumulasi lemak visceral yang tidak mereka sadari. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang emosional. Lemak visceral juga berkontribusi pada perubahan suasana hati. Sitokin peradangan yang beredar dalam tubuh bisa memicu rasa cemas berlebih, mudah tersinggung, bahkan gejala seperti depresi ringan. Banyak lansia yang merasa cepat marah, padahal mereka sendiri tidak tahu kenapa. Ini bukan karena sifat mereka berubah, tetapi karena zat kimia dalam tubuhnya mengganggu kestabilan emosi.
Jadi jelas bahwa lemak visceral adalah musuh dalam selimut. Ia tidak hanya membuat perut terlihat besar, tapi juga mengacaukan hampir seluruh sistem tubuh. Dari sistem hormonal, saraf, pernapasan, peredaran darah, hingga emosi dan daya pikir. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tidak menyadari keberadaan lemak visceral ini karena gejalanya sering disalahartikan sebagai efek penuaan biasa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus memahami bahwa tubuh kita tidak melawan kita. Tubuh hanya merespons lingkungan dan kebiasaan yang kita berikan. Ketika tubuh menumpuk lemak visceral, itu karena ia mengira kita sedang dalam keadaan darurat dan perlu menyimpan cadangan energi. Tugas kita adalah mengirim sinyal bahwa tubuh aman, tidak dalam stres, dan siap untuk membakar lemak kembali. Salah satu cara paling alami untuk mengirim sinyal tersebut adalah dengan mengatur kembali pola makan, pola tidur, dan rutinitas harian, serta memberikan dukungan dari makanan dan minuman yang mengandung senyawa anti peradangan alami. Dan seperti yang akan kita bahas di bab selanjutnya, ada satu ramuan sederhana dari 5 bahan dapur yang dapat membantu mengaktifkan kembali metabolisme dan memperbaiki komunikasi hormon dalam tubuh. Sahabat sehat, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memutus siklus kerusakan dan memulai siklus pemulihan. Lemak visceral bisa dikalahkan. Tubuh bisa dibersihkan, pikiran bisa dijernihkan. Semua ini bukan mimpi, tapi kenyataan yang bisa dicapai dengan langkah kecil yang konsisten. Jangan tunggu tubuh benar-benar rusak untuk bertindak. Mulailah dari sekarang, dari yang sederhana, dari rumah sendiri. Di bab ke-6 nanti, saya akan membahas secara rinci apa saja kelima bahan dapur tersebut, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, dan mengapa mereka sangat cocok untuk lansia yang ingin mengurangi lemak perut secara alami dan aman. Terima kasih telah menyimak bab ini sampai selesai. Tetaplah bersama kami di channel Sehat Bersama, karena perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat selalu dimulai dengan pemahaman yang benar. Setelah memahami bagaimana lemak visceral bekerja secara diam-diam merusak tubuh dari dalam, sekarang saatnya kita beralih pada bagian yang paling ditunggu. Bagian yang membawa harapan. Bagian yang membuka pintu menuju perubahan. Kita akan membahas tentang 5 bahan dapur sederhana yang bila digunakan dengan benar dapat membantu menyalakan kembali mesin pembakar lemak di tubuh, khususnya pada lansia yang sudah melewati usia 50 tahun. Kelima bahan ini bukan berasal dari luar negeri, bukan dari produk mahal, dan bukan pula suplemen yang asing di telinga. Semua bahan ini bisa ditemukan di dapur rumah bapak dan ibu. Bahkan bisa jadi selama ini sudah tersedia di rak dapur, hanya saja belum diracik dengan cara yang tepat untuk membantu tubuh memulihkan diri. Yang pertama adalah air hangat. Banyak orang meremehkan kekuatan air hangat, padahal dari sinilah segalanya dimulai. Ketika tubuh baru bangun di pagi hari, organ-organ masih dalam kondisi istirahat. Dengan memberikan segelas air hangat bersuhu sekitar 36 hingga 40 derajat Celcius, tubuh mendapatkan sinyal lembut untuk mulai bekerja. Air hangat membantu memperlancar sistem pencernaan, melonggarkan otot usus, dan meningkatkan sirkulasi darah. Lebih dari itu, studi menunjukkan bahwa minum air hangat dapat meningkatkan metabolisme hingga 24% hanya dalam 10 menit setelah dikonsumsi. Ibarat mesin mobil, air hangat adalah starter yang memanaskan mesin agar siap digunakan. Yang kedua adalah cuka apel mentah. Ini bukan cuka dapur biasa, melainkan cuka apel yang belum disaring, yang masih mengandung madder atau induk bakteri baik di dalamnya. Cuka apel mengandung senyawa asam asetat yang terbukti dapat menghambat penyimpanan lemak, sekaligus meningkatkan kemampuan tubuh dalam membakar kalori. Dalam sebuah penelitian di Eropa, orang dewasa yang mengonsumsi 2 sendok makan cuka apel setiap hari mengalami penurunan lingkar pinggang hingga lebih dari 3,5 cm dalam waktu 3 bulan. Selain itu, cuka apel juga membantu menstabilkan gula darah dan memperbaiki keseimbangan bakteri di usus. Ini penting, karena usus yang sehat berkaitan erat dengan rendahnya kadar lemak visceral. Bahan ketiga adalah lemon segar. Lemon memiliki sifat asam di luar tubuh, namun ketika sudah masuk ke dalam sistem pencernaan, lemon justru bersifat alkali dan membantu menetralkan kondisi tubuh. Kandungan vitamin C dalam lemon berperan sebagai antioksidan alami yang melawan peradangan dan meningkatkan pembakaran lemak saat tubuh melakukan aktivitas ringan. Selain itu, lemon mengandung senyawa bernama D-limonene, yang dalam penelitian di Jepang terbukti dapat membantu mengurangi akumulasi lemak perut secara signifikan dalam waktu 4 minggu. Tak hanya membakar lemak, lemon juga membantu membersihkan hati dan memperkuat sistem imun. Bahan keempat adalah jahe segar. Jahe bukan hanya penghangat tubuh,
tetapi juga pemantik proses termogenesis, yaitu proses alami tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Kandungan gingerol dalam jahe bertanggung jawab dalam mempercepat metabolisme, melancarkan sirkulasi darah, dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Penelitian tahun 2021 yang dipublikasikan dalam Journal of Metabolic Disorders menunjukkan bahwa konsumsi jahe selama 8 minggu dapat menurunkan berat badan, memperbaiki profil lipid, dan mengurangi peradangan secara signifikan. Jahe juga membantu mengatasi perut kembung dan mempercepat pengosongan lambung, sehingga cocok sekali untuk lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan ringan. Bahan terakhir, yang kelima, adalah kayu manis jenis Ceylon. Jenis kayu manis ini berbeda dari kayu manis biasa, karena memiliki kandungan senyawa aktif bernama cinnamaldehyde yang lebih tinggi dan kadar kumarin yang rendah sehingga lebih aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Kayu manis Ceylon membantu menstabilkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin hingga hampir 50%. Dengan gula darah yang stabil, rasa lapar pun berkurang dan tubuh tidak mudah menyimpan lemak baru. Tak hanya itu, kayu manis juga merangsang aktivitas lemak coklat, yaitu jenis lemak baik yang membakar kalori untuk menghasilkan panas, proses yang sangat penting dalam menurunkan kadar lemak visceral. Kelima bahan ini bukan hanya bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung satu sama lain. Air hangat membuka jalan bagi organ-organ dalam untuk aktif. Cuka apel mengatur penyimpanan lemak dan memperbaiki flora usus. Lemon menyuplai vitamin C dan menetralkan tubuh. Jahe membakar kalori dan memperlancar peredaran. Kayu manis menjaga kestabilan gula darah dan merangsang pembakaran energi. Semua bekerja layaknya satu tim yang saling menguatkan dalam misi mengurangi lemak visceral. Fenomena ini disebut sebagai efek sinergis, di mana kombinasi bahan alami menghasilkan efek yang jauh lebih besar dibandingkan jika digunakan secara terpisah. Inilah rahasia mengapa banyak lansia yang melaporkan perubahan signifikan hanya dalam waktu 10 hari setelah mengonsumsi ramuan ini secara rutin. Mereka merasa lebih ringan, lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan lingkar pinggang pun mulai mengecil meskipun tidak melakukan diet ketat atau olahraga berat. Tentu saja hasil bisa berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Namun yang terpenting, ramuan ini memberikan pendekatan alami yang tidak membebani organ tubuh lansia. Tidak menyebabkan efek samping berbahaya seperti obat kimia, dan bisa dibuat sendiri di rumah dengan biaya yang sangat terjangkau. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan bahan segar dan berkualitas. Jangan gunakan lemon atau jahe instan kemasan, karena kandungan zat aktifnya sudah jauh berkurang. Cuka apel harus yang mentah dan belum disaring agar kandungan, madder, tetap utuh. Air yang digunakan sebaiknya bersuhu hangat, bukan mendidih, agar kandungan vitamin dan enzim dari bahan lain tidak rusak. Kayu manis Ceylon bisa dibedakan dari warna dan aromanya yang lebih lembut dibandingkan kayu manis biasa. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara praktis bagaimana cara meracik 5 bahan ini menjadi satu minuman yang efektif. Kita akan memandu langkah demi langkah, mulai dari takaran yang tepat, suhu yang sesuai, waktu terbaik untuk konsumsi, hingga aturan minum yang aman bagi lansia. Semua ini akan sangat membantu bapak dan ibu yang ingin mencoba ramuan ini secara langsung di rumah. Perjalanan menuju perut yang lebih ramping, tubuh yang lebih ringan, dan pikiran yang lebih segar bukanlah mimpi. Ia bisa dicapai, dan bisa dimulai dari langkah sekecil segelas minuman di pagi hari. Yang penting adalah kemauan untuk mencoba, kesabaran untuk rutin, dan keyakinan bahwa tubuh kita bisa kembali pulih dengan cara yang lembut dan alami. Setelah mengetahui kelima bahan dapur yang bisa membantu menyalakan kembali mesin pembakar lemak dalam tubuh, sekarang kita sampai pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara meracik bahan-bahan tersebut dengan benar agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Sebab, sekuat apapun kandungan alami dari bahan yang digunakan, jika tidak diracik dengan urutan dan metode yang tepat, maka hasil yang diharapkan tidak akan optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, penggunaan yang sembarangan bisa menimbulkan reaksi tidak nyaman terutama bagi tubuh lansia yang sensitif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan air matang bersih sebanyak 350 hingga 470 ml. Air ini tidak boleh langsung digunakan dalam keadaan mendidih. Panaskan air terlebih dahulu hingga mencapai suhu antara 36 sampai 40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu hangat-hangat kuku, mirip dengan suhu air mandi bayi. Jika air terlalu panas, maka kandungan vitamin C dari lemon dan enzim hidup dari cuka apel bisa rusak. Sebaliknya, jika air terlalu dingin, tubuh lansia akan lebih sulit menyerap zat aktif dari bahan-bahan yang dicampurkan. Langkah kedua, setelah air hangat siap,
Tambahkan 2 sendok makan cuka apel mentah yang belum disaring ke dalam gelas. Aduk perlahan dan biarkan selama 30 detik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberi waktu pada asam asetat dalam cuka apel agar dapat mulai bereaksi dan siap diserap oleh tubuh. Cuka apel membantu memecah lemak, mengatur kadar insulin, dan menciptakan kondisi asam ringan yang mendorong sistem metabolisme tubuh bekerja lebih efisien. Langkah ketiga, peras setengah buah lemon segar langsung ke dalam campuran air dan cuka apel tadi. Gunakan lemon asli yang masih segar, bukan lemon kemasan atau sirup lemon yang mengandung tambahan gula dan pengawet. Perasan lemon segar mengandung vitamin C alami yang bekerja sebagai antioksidan, sekaligus memperkuat sistem imun dan mendukung fungsi hati dalam membuang racun dari tubuh. Aduk pelan agar sari lemon menyatu merata. Langkah keempat, parut seperempat sendok teh jahe segar dan tambahkan ke dalam gelas. Gunakan jahe segar, bukan bubuk jahe instan. Kandungan gingerol dalam jahe segar jauh lebih tinggi dan lebih stabil. Gingerol adalah senyawa utama yang memberikan efek termogenik, yaitu meningkatkan suhu tubuh secara alami sehingga membantu proses pembakaran kalori bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Jahe juga berfungsi memperlancar peredaran darah dan mempercepat pengosongan lambung yang sering menjadi masalah pada lansia. Langkah kelima, tambahkan setengah sendok teh kayu manis jenis Ceylon. Kayu manis Ceylon dikenal memiliki kadar kumarin yang lebih rendah dibandingkan kayu manis biasa, sehingga lebih aman dikonsumsi setiap hari, khususnya bagi lansia. Kayu manis membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan mencegah lonjakan insulin, dua hal yang sangat penting dalam proses pembakaran lemak. Kayu manis juga berperan menjaga kestabilan energi sepanjang hari sehingga tubuh tidak mudah lemas atau lapar mendadak. Setelah semua bahan dimasukkan, aduk perlahan hingga tercampur rata. Biarkan ramuan ini diam selama 2 hingga 3 menit agar semua zat aktif dari masing-masing bahan bisa menyatu sempurna dalam cairan. Setelah itu, ramuan siap diminum. Waktu terbaik untuk mengonsumsi ramuan ini adalah di pagi hari, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Saat perut masih kosong, tubuh akan menyerap manfaat dari ramuan ini lebih optimal tanpa gangguan dari makanan lain. Namun untuk lansia yang memiliki masalah lambung, disarankan untuk memulai dari takaran kecil terlebih dahulu atau mengonsumsinya setelah makan ringan seperti 1 potong pisang rebus atau biskuit gandum. Beberapa orang mungkin bertanya, apakah ramuan ini boleh diminum lebih dari sekali sehari? Jawabannya bisa iya, tergantung respons tubuh. Untuk 3 hari pertama, cukup 1 kali sehari di pagi hari. Ini adalah masa adaptasi, di mana tubuh mulai mengenali komposisi baru yang masuk. Pada hari keempat hingga hari ketujuh, jika tidak ada keluhan, bapak dan ibu bisa menambah konsumsi menjadi 2 kali sehari, yaitu pagi sebelum sarapan dan siang sekitar pukul 2 atau 3, jauh sebelum makan malam. Mengonsumsi ramuan ini di sore hari tidak disarankan, karena bisa memicu peningkatan energi dan kesulitan tidur malam pada beberapa lansia. Pada hari ke-8 hingga hari ke-10, lanjutkan konsumsi 2 kali sehari. Ini adalah fase pemantapan. Di fase ini biasanya tubuh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif, seperti perut terasa lebih ringan, pencernaan lebih lancar, tidur lebih nyenyak, dan nafsu makan lebih terkendali. Lingkar pinggang pun bisa mulai terasa lebih longgar, dan celana yang sebelumnya ketat mungkin mulai terasa pas kembali. Setelah 10 hari berturut-turut, berikan jeda pada tubuh selama 3 hari. Ini penting untuk mencegah tubuh menjadi terlalu terbiasa dan menurunkan respons terhadap ramuan. Jeda ini juga memberi waktu bagi sistem hormon dan metabolisme untuk bekerja sendiri tanpa bantuan luar. Setelah 3 hari istirahat, siklus bisa diulang kembali sesuai kebutuhan. Namun ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan atau dokter pribadi sebelum memulai konsumsi ramuan ini. Cuka apel bisa berinteraksi dengan obat penurun gula darah. Jahe memiliki efek pengencer darah, sehingga perlu hati-hati bila sedang menggunakan obat serupa. Dan lemon yang bersifat asam bisa memicu iritasi lambung jika tidak digunakan dengan hati-hati. Ramuan ini bukanlah obat ajaib. Ia bukan jalan pintas. Ramuan ini adalah alat bantu alami yang bekerja mendukung tubuh agar bisa kembali menemukan ritme kerjanya yang sehat. Ramuan ini memberikan sinyal lembut kepada sistem metabolisme bahwa sudah saatnya kembali bekerja. Dan tubuh, seperti halnya mesin yang sudah lama diam, memerlukan pemanasan, perawatan, dan kesabaran agar bisa kembali menyala penuh. Dengan mengikuti langkah-langkah peracikan dan aturan minum yang tepat, manfaat dari kelima bahan ini akan jauh lebih terasa.
Dan seperti yang sudah dibuktikan oleh banyak orang sebelumnya, perubahan bisa terjadi bahkan hanya dalam waktu 10 hari. Yang dibutuhkan hanyalah ketekunan, kesabaran, dan kepercayaan bahwa tubuh kita diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk pulih dan memperbaiki diri. Di bab selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda tubuh mulai menunjukkan perubahan. Kita akan belajar mengenali sinyal-sinyal pemulihan, agar kita tahu kapan ramuan ini bekerja dan kapan tubuh kita mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Setelah memahami cara meracik ramuan dari 5 bahan dapur secara tepat, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana cara minum ramuan tersebut dengan aman dan efektif, serta mengenali tanda-tanda awal bahwa tubuh mulai merespons secara positif. Terlalu banyak orang yang gagal mendapatkan manfaat dari ramuan alami bukan karena bahan yang salah, tetapi karena aturan minumnya tidak konsisten, tidak sesuai waktu yang dianjurkan, atau tidak memberi cukup waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsumsi ramuan ini sebaiknya dilakukan secara bertahap. Hari pertama hingga hari ketiga cukup sekali sehari, yaitu pagi hari sekitar 30 menit sebelum sarapan. Ini adalah fase adaptasi, di mana tubuh mulai mengenali sinyal baru dari kombinasi bahan alami yang masuk. Di tahap ini, tubuh akan mulai membangunkan kembali sistem pencernaan, menyelaraskan kembali keseimbangan hormon, dan memperbaiki aliran darah di saluran cerna serta sistem metabolisme secara keseluruhan. Pada hari keempat hingga hari ketujuh, jika tidak ada reaksi negatif yang dirasakan seperti perut perih, mual, atau rasa tidak nyaman berlebihan, konsumsi bisa ditingkatkan menjadi 2 kali sehari. Minum di pagi hari tetap menjadi momen utama, dan ditambah 1 kali lagi di siang hari sebelum makan siang atau sore hari sekitar pukul 2. Hindari mengonsumsi ramuan ini terlalu malam, karena bagi sebagian lansia, kandungan jahe dapat memicu peningkatan energi dan membuat tidur malam jadi tidak nyenyak. Setelah memasuki hari ke-8 hingga hari ke-10, tubuh umumnya sudah menyesuaikan diri. Ini disebut fase pemantapan. Pada fase ini, tubuh mulai bergerak lebih ringan, perut terasa lebih lega, napas tidak lagi cepat habis, dan tidur malam pun mulai membaik. Beberapa lansia bahkan melaporkan bahwa mereka mulai merasa lebih fokus saat membaca, lebih tenang saat bangun tidur, dan tidak lagi tergoda ngemil berlebihan di malam hari. Setelah 10 hari, sangat dianjurkan untuk memberikan jeda selama 3 hari. Jeda ini penting agar tubuh tidak menjadi terlalu tergantung pada sinyal luar. Dengan memberi waktu istirahat, sistem tubuh diberi kesempatan untuk mengolah semua yang telah dipelajari selama fase sebelumnya dan mengatur ulang sistem kerja internal secara mandiri. Setelah jeda 3 hari, siklus minum ramuan bisa diulang kembali sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Dalam praktiknya, ada sejumlah pertanyaan yang sering muncul. Apakah ramuan ini bisa diminum oleh semua orang? Jawabannya adalah sebagian besar orang bisa meminumnya, asalkan dalam dosis wajar dan mengikuti panduan adaptasi. Namun, ada beberapa kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Bagi penderita diabetes yang sedang menjalani terapi obat, perlu diperhatikan bahwa ramuan ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Maka pemantauan gula darah secara rutin sangat disarankan. Bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, kandungan jahe dalam ramuan dapat memperkuat efek pengenceran darah. Meskipun alami, jahe mengandung senyawa aktif yang cukup kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi secara rutin. Untuk lansia dengan riwayat asam lambung tinggi atau gangguan lambung seperti makronis, disarankan menggunakan takaran yang lebih kecil dan mengonsumsi ramuan ini setelah makan ringan, bukan dalam keadaan perut kosong. Reaksi tubuh setiap orang tentu berbeda-beda. Namun berdasarkan pengalaman dan laporan dari banyak pasien, ada beberapa tanda-tanda tubuh mulai pulih yang dapat dikenali. Pertama, pencernaan menjadi lebih lancar. Seseorang yang sebelumnya sering mengalami sembelit, perut kembung, atau rasa penuh setelah makan, akan mulai merasa ringan di perut. Frekuensi buang air besar menjadi lebih teratur, dan rasa begah berkurang. Hal ini disebabkan oleh kombinasi air hangat dan jahe yang membantu merelaksasi otot-otot usus dan meningkatkan gerakan peristaltik. Kedua, tidur menjadi lebih nyenyak. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketidakseimbangan hormon, kelebihan gula darah, dan peradangan dalam tubuh memengaruhi kualitas tidur. Ketika tubuh mulai merespons dengan baik terhadap kandungan dari ramuan ini, tidur malam menjadi lebih tenang, tidak sering terbangun, dan bangun pagi pun terasa lebih segar. Tubuh yang tidur nyenyak akan lebih efektif dalam memperbaiki sel-sel yang rusak, termasuk yang berhubungan dengan metabolisme dan pembakaran lemak. Ketiga, lingkar pinggang mulai berkurang. Bagi sebagian orang, ini bisa mulai dirasakan sejak hari keempat atau kelima.
Pakaian yang tadinya sempit mulai terasa lebih longgar. Meskipun berat badan mungkin belum turun secara signifikan, tetapi bentuk tubuh terutama di bagian perut sudah mulai berubah. Ini adalah tanda bahwa lemak visceral yang membungkus organ dalam mulai berkurang secara perlahan. Keempat, energi meningkat dan napas terasa lebih lega. Ketika pembuluh darah terbebas dari tekanan lemak, aliran darah menjadi lebih lancar. Jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah. Akibatnya, oksigen yang dibutuhkan tubuh dapat tersalurkan lebih cepat. Lansia yang sebelumnya mudah lelah saat menyapu halaman atau naik tangga, mulai merasakan kemudahan dalam bergerak. Kelima, pikiran menjadi lebih jernih. Ini adalah dampak langsung dari berkurangnya kabut otak yang disebabkan oleh peradangan sistemik. Banyak orang melaporkan bahwa mereka mulai lebih tenang, tidak mudah panik, dan lebih fokus dalam mengerjakan aktivitas harian. Beberapa bahkan merasa suasana hati mereka membaik, tidak lagi mudah tersinggung, dan merasa lebih damai saat beribadah atau berkumpul dengan keluarga. Tanda-tanda ini mungkin tampak sederhana, namun bagi tubuh lansia, semua perubahan ini sangat berarti. Tubuh yang tadinya lesu mulai menyala kembali. Pikiran yang semula lambat mulai jernih kembali. Langkah kaki yang berat mulai terasa ringan. Semua itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang bergerak ke arah yang lebih sehat. Namun penting juga untuk tidak tergesa-gesa. Ramuan ini bukan ramuan ajaib. Ia bukan alat sulap yang bisa memberi hasil dalam semalam. Ia bekerja perlahan, menyesuaikan diri dengan ritme tubuh, dan memerlukan waktu untuk mengembalikan sistem metabolisme yang sudah lama tertidur. Kesabaran dan ketekunan menjadi kunci utama. Jika dalam 10 hari pertama hasil belum terlihat secara nyata, jangan langsung menyerah. Lanjutkan dengan siklus berikutnya. Beri tubuh kesempatan untuk memahami, mengenali, dan menerima sinyal baru yang sedang dikirimkan melalui ramuan ini. Tubuh kita adalah ciptaan yang sangat bijaksana. Ia hanya butuh waktu untuk pulih, selama kita memberi dukungan dengan cara yang benar. Bagi yang mengalami keluhan seperti mual ringan, perut hangat, atau perubahan warna feses di awal konsumsi, itu bisa jadi merupakan bagian dari proses penyesuaian tubuh. Selama tidak menimbulkan gejala berat seperti nyeri hebat atau muntah berkepanjangan, reaksi tersebut umumnya akan mereda setelah beberapa hari. Di bab berikutnya, kita akan mengakhiri rangkaian pembahasan ini dengan satu penegasan penting, bahwa merawat kesehatan bukan soal mengecilkan perut semata, tapi tentang mengembalikan kendali atas hidup, agar usia emas bisa dijalani dengan lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama untuk bab terakhir yang penuh semangat dan motivasi. Kita akan menutup perjalanan ini dengan komitmen bersama untuk terus menjaga kesehatan, dari dapur sendiri, dari niat yang tulus, dan dari langkah kecil yang konsisten. Setelah melalui 8 bab yang penuh dengan informasi, penjelasan, panduan praktis, dan cerita nyata, kini tibalah kita di bagian akhir dari perjalanan ini. Perjalanan yang telah membuka mata kita bahwa perut buncit di usia lanjut bukanlah sekadar masalah bentuk tubuh, tetapi merupakan tanda bahwa tubuh sedang mengalami ketidakseimbangan serius di dalam. Dan bahwa setiap tanda yang diberikan tubuh adalah panggilan agar kita kembali memperhatikan dan merawatnya dengan cara yang tepat. Kita telah belajar bahwa penyebab perut membuncit di usia lanjut bukan hanya karena makan berlebihan, tetapi karena metabolisme yang menurun, perubahan hormon, berkurangnya massa otot, dan menurunnya aktivitas fisik. Kita juga telah memahami bahwa lemak visceral, si lemak tersembunyi yang melilit organ dalam, bukan hanya memperbesar perut, tetapi juga mengacaukan kerja jantung, ginjal, otak, dan hormon secara perlahan. Namun dari semua penjelasan itu, ada satu hal yang paling penting untuk diingat, bahwa tubuh lansia masih punya kekuatan untuk pulih. Bahwa perut buncit bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Dan bahwa perubahan bisa terjadi, asalkan kita tahu caranya. 5 bahan dapur sederhana yang telah kita bahas di bab ke-6, air hangat, cuka apel, lemon segar, jahe segar, dan kayu manis Ceylon, bukanlah ramuan ajaib. Mereka adalah sinyal lembut yang membantu tubuh menyalakan kembali sistem pembakar lemak yang telah lama tertidur. Mereka bukan obat, tapi pendukung alami yang telah diteliti secara ilmiah dan terbukti membantu memperbaiki sistem metabolisme lansia secara bertahap. Kita telah membahas pula cara meracik ramuan ini dengan benar. Bagaimana takaran yang tepat, suhu yang sesuai, waktu terbaik untuk mengonsumsinya, dan bagaimana tubuh harus diberi waktu untuk beradaptasi. Kita juga telah melihat tanda-tanda bahwa tubuh mulai membaik. Pencernaan yang lancar, tidur yang lebih nyenyak, nafas yang lebih ringan, dan pikiran yang lebih jernih.
Semua itu adalah bukti nyata bahwa tubuh kita bisa berubah. Bahwa tubuh yang selama ini kita anggap lemah, ternyata hanya menunggu diberi kesempatan untuk bekerja kembali seperti seharusnya. Namun, yang tidak kalah penting adalah pemahaman bahwa ramuan ini hanyalah satu bagian dari perjalanan besar dalam menjaga kesehatan. Tujuan utamanya bukan hanya mengecilkan perut, tetapi membangun kembali hubungan yang sehat antara kita dan tubuh kita sendiri. Agar tubuh bisa menjadi kendaraan yang kuat, nyaman, dan bisa membawa kita menikmati usia emas dengan tenang, percaya diri, dan bahagia. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. 1 gelas ramuan sehat setiap pagi. 1 kebiasaan baik untuk tidur lebih awal. 1 tekad untuk berjalan kaki setiap hari meski hanya 10 menit. Semua kebiasaan sederhana itu jika dilakukan dengan konsisten akan membentuk perubahan yang nyata dan bertahan lama. Jika selama ini Bapak dan Ibu merasa letih, merasa tubuh mudah sakit, perut makin membuncit, dan langkah terasa berat, maka jangan biarkan diri terjebak dalam rasa putus asa. Mulailah dari langkah kecil. Coba dulu selama 10 hari. Dengarkan tubuh. Rasakan perubahannya. Dan bila terasa manfaatnya, lanjutkan dengan perlahan dan bijak. Tubuh kita punya cara sendiri untuk menyembuhkan dirinya, asalkan kita mau bekerja sama dengannya. Kesehatan bukan soal usia, tapi soal pilihan. Banyak orang di usia muda sudah mengalami gangguan kesehatan parah karena pola hidup yang buruk. Sebaliknya, banyak lansia yang tetap segar, aktif, dan bertenaga karena mereka memilih untuk merawat tubuh dengan sungguh-sungguh. Usia hanyalah angka. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan tubuh kita di setiap usia. Ada satu hal yang sering saya sampaikan kepada pasien lansia, dan hari ini saya ingin sampaikan juga kepada seluruh pemirsa channel Sehat Bersama. Jangan pernah berhenti percaya bahwa tubuh Anda masih bisa pulih. Jangan pernah anggap tubuh Anda sudah tidak mampu berubah. Karena selama Anda masih bisa bernapas, berarti tubuh Anda masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Banyak dari kita yang tumbuh besar dengan keyakinan bahwa jika sudah tua, maka wajar jika sering sakit. Wajar kalau mudah lupa. Wajar kalau perut membuncit. Padahal tidak selalu begitu. Banyak perubahan yang terjadi di usia lanjut memang alami, tetapi banyak juga yang bisa dicegah atau diperlambat dengan langkah-langkah sederhana. Ramuan dari 5 bahan dapur itu adalah awal. Tapi setelah itu, lanjutkan dengan menjaga pola makan. Kurangi makanan olahan. Perbanyak sayur dan buah, hindari makan terlalu malam. Perhatikan waktu tidur. Pastikan tidur cukup dan berkualitas. Jangan anggap remeh gerakan kecil. Meski hanya jalan kaki keliling halaman, itu jauh lebih baik daripada duduk sepanjang hari. Dan yang terpenting, jaga pikiran tetap tenang. Tubuh yang sehat selalu dimulai dari pikiran yang sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika Anda sudah menyimak sampai bab terakhir ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda telah mengambil langkah penting untuk memahami tubuh Anda, mengenali tantangan yang mungkin terjadi di usia emas, dan bersedia mencari solusi yang alami dan masuk akal. Mari kita tutup seri ini dengan satu komitmen bersama. Komitmen untuk tidak lagi mengabaikan sinyal tubuh. Komitmen untuk mulai menyayangi tubuh, bukan dengan beban, tapi dengan kesadaran. Komitmen untuk memilih cara hidup yang lebih sehat, bukan karena takut sakit, tetapi karena ingin hidup lebih bermakna. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu bagikan kepada teman atau keluarga yang juga sedang berjuang mengatasi masalah kesehatan di usia lanjut. Bisa jadi satu informasi sederhana ini membuka jalan bagi mereka untuk kembali menemukan semangat hidup. Dan jangan lupa untuk klik tombol suka, berikan komentar tentang bahan yang paling ingin Anda coba, dan aktifkan tombol langganan agar tidak tertinggal video-video edukasi kesehatan lainnya di channel Sehat Bersama. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Bapak dan Ibu semua, memberikan ketenangan hati, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Karena kesehatan adalah nikmat, dan merawat tubuh adalah bentuk rasa terima kasih kita atas nikmat itu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari terus melangkah bersama, satu hari demi satu hari, menuju tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.